Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nirmala Putri dengan NIM A2021011420. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Literasi Menggerakkan Negeri karya Najila Shihab yang berjumlah 294 halaman. Literasi adalah salah satu istilah dalam pendidikan yang beberapa tahun ini sering menjadi bagian dari percakapan berbagai pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, penggerak komunitas, dan guru di lapangan. Semua sepakat bahwa literasi itu sangat penting untuk diimplementasikan. Namun, sebagaimana kita ketahui, kesepakatan cita tidak menjamin setiap dan semua anak mencapainya. Selama bertahun-tahun ini, kita hanya sibuk mempercakapkan sesuatu yang konsepnya ternyata belum sepenuhnya kita pahami bersama. Begitu banyak miskonsepsi yang kemudian memunculkan lebih banyak lagi program-program yang salah kaprah. Kita banyak terpaku melihat kegiatan hanya dari nama di permukaan, tetapi perencanaan dan prosesnya dijalankan belum sesuai dengan prinsip pengembangan literasi tersebut. Padahal cara mendesainlah yang akan memberikan manfaat yang didapat. Dalam 10 tahun kebelakang, literasi hadir dari sepotong istilah menjadi sebuah gerakan yang menyebar ke berbagai penjuru. Sayangnya, di tengah keriuhan literasi, masih jarang upaya refleksi terhadap kerja keras mengembangkan literasi, apalagi upaya mempromosikan praktik baik pengajaran literasi. Apakah upaya pengembangan literasi sudah efektif dan terlihat dampaknya pada murid kita? Mana praktik pengajaran literasi yang baik bisa direplikasikan dan disebarkan? Di tengah situasi tersebut, buku Literasi Menggerakkan Negeri hadir sebagai niatan memperkaya khazanah pengajaran literasi. Anda diajak pengalaman memahami literasi mulai dari miskonsepsi hingga menemukan esensi. Anda diajak memahami kompleksitas konsep literasi. Anda pun diajak menelusuri pelajaran literasi yang berawal dan berakhir pada murid. Selanjutnya, Anda diajak menyaksikan praktik pengajaran literasi yang membantu murid untuk berdaya dan produktif sebagai warga negara. Nah, penulis buku ini pun adalah guru yang bergabung di komunitas guru belajar. Penulis yang memang mengalami dan mendalami melakukan praktik pengajaran literasi tentu menjanjikan tulisan yang renyah, mudah dipahami, namun tetap esensial. Nah, praktik pengajaran literasi yang dipaparkan dapat dipelajari, diadaptasi, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan yang kita perlukan kepada murid kita dan potensi di sekitar sekolah. Karena kami percaya bahwa menyebarkan praktik baik literasi adalah cara menggerakkan negeri. Literasi adalah salah satu istilah dalam pendidikan yang beberapa tahun ini sering menjadi bagian dari percakapan berbagai pemangku kepentingan. Di halaman 116 dijelaskan untuk apa sih literasi. Literasi itu untuk membantu murid lebih merdeka belajar dan menjalani hidup sebagai pelajar yang merdeka, pelajar sepanjang hayat. Jadi, sebenarnya untuk siapa kita melakukan kegiatan literasi? Pertanyaannya dasar dan sangat gampang untuk dijawab. Sebagaimana semua program dan kegiatan pendidikan, program literasi pun seharusnya berorientasi kepada murid. Selain itu pun, literasi juga bisa dimanfaatkan melalui media sosial, di mana sekarang media sosial adalah pengaruh besar di seluruh dunia. Maka dari itu, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk pengembangan literasi. Di buku ini pun dijelaskan bahwa kita harus membiasakan murid untuk berpikir kritis. Kenapa? Karena semua itu harus dibiasakan agar murid pun terbiasa. Tentu yang paling menarik dari buku ini yaitu kita harus memahami emosi untuk membantu pengelolaan
diri dari murid tersebut. Yang tentunya yang berkebutuhan khusus dari strategi yang dilaksanakan, saya dapat mengutip bahwa ada beberapa murid berkebutuhan khusus yang kesulitan membedakan berbagai jenis emosi. Nah, hal ini menyebabkan mereka masih kesulitan untuk mengaitkan jenis emosi yang mereka pelajari dengan jenis emosi yang sering mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya berupaya menyesuaikan langkah-langkah dalam membimbing para murid berkebutuhan khusus dalam menggunakan the emotional wheel. Dengan begitu, murid berkebutuhan khusus menjadi lebih mampu untuk memahami emosi dan lebih mudah mempraktikkan strategi untuk mengelola diri dan emosinya. Mengulik pendekatan multisensori untuk literasi anak yang berkebutuhan khusus. Dalam pengaplikasiannya, model literasi multisensori menggunakan metode, media, dan materi yang menjamin tercapainya rangsangan optimal terhadap semua sensorik, sedangkan isi materi disesuaikan dengan jenis kebutuhan anak tersebut. Nah, metode multisensori ini digunakan sebagai solusi literasi anak berkebutuhan khusus karena diajarkan dengan melihat, meraba, dan mendengar serta mengucapkan bunyi huruf. Saat ini terlihat pula kemampuan murid dalam membangun pengetahuannya dan mengembangkan sikap yang positif terhadap aktivitas literasi yang kemudian dibutuhkan untuk menanamkan minat membaca dan belajar. Secara konkret, model multisensori ini mengajarkan bagi para guru maupun orang tua agar sering mengajak bicara anak, membacakan buku cerita, bergambar, mendongeng, dan merangsang anak untuk menggambar kejadian dan tokoh dalam buku. Nah, juga bermain sambil mengajak anak berbicara, menyanyi, menulis, sampai bermain peran, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.